Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas, belajar dari Jack Ma, rahasia sukses, kegagalan, dan prinsip hidupnya serta relevansi di Indonesia. Mari, dengarkan sampai habis. Kehidupan awal, Jack Ma, lahir dengan nama Ma Yun pada tanggal 10 September tahun 1964 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana kedua orang tuanya adalah seniman tradisional Tiongkok yang dikenal sebagai pendongeng musik pingtan. Sejak kecil, Jack Ma menunjukkan minat besar pada bahasa Inggris, meskipun ia berasal dari lingkungan yang sederhana dan tidak berbahasa Inggris. Untuk mengasah kemampuannya, Jack sering bersepeda sejauh 27 km setiap hari ke hotel-hotel di Hangzhou untuk menawarkan jasa pemandu wisata gratis kepada turis asing. Dari pengalaman ini, ia tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, tetapi juga belajar banyak tentang budaya dan cara berpikir global. Pendidikan, Jack Ma menghadapi banyak rintangan dalam perjalanan pendidikannya. Ia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi sebanyak 2 kali sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Normal University, tempat ia belajar bahasa Inggris. Setelah lulus pada tahun 1988, ia menjadi dosen bahasa Inggris di universitas tersebut dengan gaji kecil. Awal karir, sebelum terjun ke dunia bisnis, Jack Ma mencoba berbagai pekerjaan. Ia pernah ditolak bekerja di KFC, di mana dari 24 pelamar, hanya Jack yang tidak diterima. Namun, ia tidak menyerah dan terus mencari peluang. Pada awal 1990-an, Jack Ma mulai tertarik pada teknologi internet setelah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Ketika pertama kali menggunakan internet, ia mencari kata bir, tetapi tidak menemukan informasi tentang bir dari Tiongkok. Hal ini memberinya ide tentang potensi besar internet untuk bisnis. Mendirikan Alibaba. Pada tahun 1999, Jack Ma bersama 17 teman dan koleganya mendirikan Alibaba di apartemennya di Hangzhou. Visi utamanya adalah membangun platform yang dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di Tiongkok untuk bersaing di pasar global melalui internet. Awalnya, Alibaba mengalami kesulitan finansial dan mendapat banyak skeptisisme, tetapi Jack Ma tetap yakin pada misinya. Investasi besar pertama datang dari perusahaan Jepang SoftBank dan perusahaan lain sebesar $25 juta pada tahun 2000. Alibaba tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan ekosistem yang mencakup e-commerce, layanan keuangan, cloud computing, dan hiburan. Pada tahun 2014, Alibaba melakukan penawaran saham perdana IPO di New York Stock Exchange, yang menjadi IPO terbesar dalam sejarah pada saat itu. Gaya kepemimpinan, Jack Ma dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang inspiratif. Ia sering menggunakan cerita, analogi, dan prinsip filosofi Tiongkok dalam pidatonya. Ia juga sangat menghargai kerja tim dan menekankan pentingnya inovasi. Kehidupan pribadi, Jack Ma menikah dengan Zhang Ying, yang juga teman kuliahnya. Mereka memiliki 2 anak. Jack Ma dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tetap menjalani gaya hidup sederhana meskipun menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pengunduran diri dari Alibaba. Pada September tahun 2019, Jack Ma resmi mundur dari posisi ketua eksekutif Alibaba untuk fokus pada kegiatan filantropi. Ia mendirikan Jack Ma Foundation, yang berfokus pada pendidikan, kewirausahaan, dan inovasi teknologi. Pengaruh dan warisan. Jack Ma dianggap sebagai simbol kesuksesan kewirausahaan di Tiongkok. Ia menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan ceritanya tentang bagaimana kegigihan dan visi dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Melalui Alibaba, ia berhasil mendemokratisasi akses ke perdagangan global untuk jutaan usaha kecil di seluruh dunia. Kekayaan. Menurut Forbes, pada Januari tahun 2025, kekayaan bersih Jack Ma diperkirakan mencapai lebih dari $24 miliar atau 389 triliun rupiah, menjadikannya salah satu orang terkaya di Asia. Jack Ma adalah contoh nyata dari seseorang yang mengubah keterbatasan menjadi peluang melalui tekad, inovasi, dan visi global. Perjalanan bisnis dan sukses Jack Ma. Awal karir dan keterbatasan. Sebelum memasuki dunia bisnis, Jack Ma menghadapi banyak kegagalan. Gagal dalam pendidikan, ia gagal 2 kali dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Normal University. Ditolak bekerja, setelah lulus, ia melamar berbagai pekerjaan, termasuk di KFC. Dari 24 pelamar, hanya Jack yang ditolak. Hal ini mengajarinya pentingnya kegigihan.
Memulai karir sebagai guru, Jack menjadi dosen bahasa Inggris di Hangzhou dengan gaji kecil, tetapi ia tetap berusaha memperluas pengetahuannya. Perkenalan dengan internet. Pada awal 1990-an, Jack Ma mengunjungi Amerika Serikat sebagai penerjemah. Di sana, ia diperkenalkan pada internet. Pencarian pertama Jack di internet adalah kata "bir". Ia menyadari bahwa tidak ada informasi tentang produk Tiongkok. Hal ini memberinya ide bahwa internet dapat menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Sekembalinya ke Tiongkok, Jack memulai beberapa proyek berbasis internet. China Pages 1995, direktori bisnis online pertama di Tiongkok. Namun, proyek ini gagal karena Jack tidak memiliki pengalaman teknis, dan pemerintah mengambil alih sebagian besar kendali. Kembali ke Hangzhou, setelah gagal dengan China Pages, Jack bekerja sebagai bagian dari proyek perdagangan online pemerintah. Pengalaman ini memberinya wawasan lebih dalam tentang dunia digital. Mendirikan Alibaba 1999. Jack Ma mendirikan Alibaba di apartemennya bersama 17 teman dan kolega dengan investasi awal sebesar $60. Visi utama Alibaba adalah menciptakan platform e-commerce yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di Tiongkok untuk terhubung dengan pasar global. Tahapan penting dalam perkembangan Alibaba. Awal yang sulit. Alibaba tidak langsung sukses. Banyak investor skeptis terhadap model bisnisnya. Tantangan teknis, tidak ada dukungan infrastruktur internet yang memadai di Tiongkok pada saat itu. Dukungan investasi besar. Pada tahun 2000, Alibaba menerima investasi sebesar $25 juta dari SoftBank dan perusahaan lain. Investasi ini memungkinkan Alibaba memperluas layanannya dan membangun fondasi teknologi yang lebih kuat. Inovasi platform. Taobao, 2003, e-commerce lokal yang bersaing dengan eBay di Tiongkok. Dalam waktu singkat, Taobao mengalahkan eBay dengan pendekatan ramah pengguna dan penawaran gratis bagi para penjual. Alipay, 2004, sistem pembayaran digital yang menjadi tulang punggung transaksi Alibaba, memungkinkan pembayaran yang aman dan efisien. IPO bersejarah. Pada tahun 2014, Alibaba menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia yang mencatatkan sahamnya di NYSE, New York Stock Exchange. IPO ini mengumpulkan lebih dari $25 miliar, menjadi yang terbesar dalam sejarah pada saat itu. Diversifikasi dan ekspansi. Alibaba tidak hanya berfokus pada e-commerce. Jack Ma memimpin perusahaan untuk mendiversifikasi bisnisnya ke berbagai sektor. Cloud computing, melalui Alibaba Cloud, perusahaan menjadi salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia. Media dan hiburan, Alibaba membeli saham di berbagai perusahaan media, termasuk South China Morning Post. Layanan keuangan, Ant Group, yang mengelola Alipay, berkembang menjadi salah satu perusahaan fintech terbesar di dunia. Gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Jack Ma membawa gaya kepemimpinan yang inspiratif dengan prinsip utama. Berpikir global, bertindak lokal, Alibaba menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan pasar lokal tetapi dengan visi global. Kegigihan dan inovasi, Jack percaya pada pentingnya terus mencoba meskipun menghadapi kegagalan. Mengutamakan pelanggan, filosofi, pelanggan adalah nomor satu, menjadi landasan dalam pengembangan produk Alibaba. Pengunduran diri dan fokus pada filantropi. Pada tanggal 10 September tahun 2019, Jack Ma secara resmi mengundurkan diri sebagai ketua eksekutif Alibaba. Ia menyerahkan kendali kepada Daniel Zhang dan memutuskan untuk fokus pada kegiatan filantropi melalui Jack Ma Foundation. Fokus filantropinya meliputi pendidikan, memberikan beasiswa dan dukungan untuk pendidikan di daerah pedesaan. Kewirausahaan, mendorong inovasi di kalangan pengusaha muda. Lingkungan, investasi dalam teknologi hijau dan keberlanjutan. Dampak dan warisan. Jack Ma telah meninggalkan warisan yang mendalam. Alibaba sebagai ekosistem global, dengan ratusan juta pengguna aktif, Alibaba telah mengubah cara orang melakukan bisnis, terutama bagi UKM. Inspirasi bagi pengusaha, cerita sukses Jack Ma menginspirasi banyak orang untuk percaya pada kekuatan ide dan kegigihan. Pendorong ekonomi digital Tiongkok, Alibaba berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Tiongkok dan Asia. Kekayaan dan pengaruh. Pada Januari tahun 2025, kekayaan bersih Jack Ma diperkirakan mencapai $24 miliar. Ia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dalam bisnis global, meskipun sudah mundur dari peran operasional di Alibaba. Jack Ma membuktikan bahwa dengan visi besar, kegigihan, dan inovasi,
seseorang dapat mengubah dunia bahkan dari awal yang sederhana. Strategi bisnis Jack Ma memainkan peran penting dalam keberhasilan Alibaba dan pertumbuhan ekosistemnya yang luas. Berikut adalah strategi utama dan keberhasilan yang dicapai Jack Ma. Strategi bisnis Jack Ma, fokus pada UKM, usaha kecil dan menengah. Strategi, Jack Ma memfokuskan Alibaba sebagai platform untuk mendukung UKM, yang sering terabaikan oleh raksasa teknologi besar dan bank konvensional. Ia percaya bahwa memberdayakan UKM akan membawa dampak besar pada perekonomian. Implementasi, platform seperti Alibaba.com memberikan akses ke pasar global bagi UKM Tiongkok, sementara Taobao membantu penjual lokal menjangkau pembeli domestik. Keberhasilan, UKM menjadi basis pelanggan utama Alibaba, menjadikannya platform e-commerce terbesar di dunia. Berpikir global, bertindak lokal. Strategi, Jack Ma mengembangkan Alibaba dengan visi global tetapi memastikan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Taobao dikembangkan untuk menyesuaikan budaya belanja Tiongkok, misalnya, dengan memperkenalkan fitur obrolan langsung antara penjual dan pembeli. Alipay dirancang khusus untuk mengatasi masalah kepercayaan dalam transaksi online, yang menjadi perhatian utama konsumen Tiongkok. Keberhasilan, Taobao berhasil mengalahkan eBay di pasar Tiongkok dengan memahami kebutuhan lokal lebih baik. Inovasi teknologi. Strategi, Alibaba tidak hanya berfokus pada e-commerce tetapi juga mengembangkan teknologi pendukung seperti cloud computing dan kecerdasan buatan. Alibaba Cloud diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan analisis data perusahaan di seluruh dunia. Investasi dalam teknologi pembayaran digital dengan Alipay, yang menjadi salah satu pionir pembayaran non-tunai. Keberhasilan, Alibaba Cloud menjadi penyedia layanan cloud terbesar di Asia, sementara Alipay menguasai lebih dari 50% pasar pembayaran digital di Tiongkok. Pendekatan platform ekosistem. Strategi, Jack Ma membangun Alibaba sebagai ekosistem, bukan hanya perusahaan e-commerce. Marketplace seperti Taobao dan Tmall menyediakan platform untuk pedagang. Layanan pendukung seperti Alipay Fintech dan Cainiao Logistik memperkuat rantai pasokan. Inovasi hiburan melalui akuisisi perusahaan media seperti Youku Tudou. Keberhasilan, ekosistem Alibaba mencakup berbagai sektor, termasuk retail, pembayaran, logistik, hiburan, dan teknologi, yang saling mendukung untuk menciptakan pengalaman yang terpadu. IPO dan ekspansi modal. Strategi, Jack Ma memastikan Alibaba memiliki akses ke modal besar untuk memperluas bisnisnya melalui penawaran umum perdana IPO. IPO pada tahun 2014 di New York Stock Exchange mengumpulkan 25 miliar dolar, yang terbesar dalam sejarah pada waktu itu. Keberhasilan, dengan modal ini, Alibaba mampu berinvestasi dalam pengembangan teknologi, akuisisi strategis, dan ekspansi global. Keberanian mengambil risiko. Strategi, Jack Ma tidak ragu mengambil risiko besar, seperti melawan eBay di pasar Tiongkok ketika eBay memiliki modal yang jauh lebih besar. Ia meluncurkan Taobao dengan model bebas biaya untuk menarik penjual kecil dan menengah. Keberhasilan, keputusan ini berhasil menggusur dominasi eBay dan menjadikan Taobao platform e-commerce terbesar di Tiongkok. Pemberdayaan tim dan budaya perusahaan. Strategi, Jack Ma memprioritaskan membangun budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan menghargai kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia merekrut orang-orang yang percaya pada visi jangka panjangnya, meskipun menghadapi ketidakpastian. Keberhasilan, Alibaba tetap menjadi salah satu tempat kerja paling inovatif di dunia, dengan tingkat retensi talenta yang tinggi. Keberhasilan bisnis Jack Ma. Alibaba sebagai pemimpin e-commerce dunia. Alibaba mendominasi pasar e-commerce Tiongkok dan memperluas operasinya ke Asia Tenggara melalui Lazada, serta menjangkau pasar global. Taobao dan Tmall. Kedua platform ini menjadi tulang punggung bisnis Alibaba di Tiongkok, melayani jutaan penjual dan ratusan juta pembeli setiap hari. Alipay dan Ant Group. Alipay mengubah cara transaksi dilakukan di Tiongkok, dari masyarakat berbasis tunai menjadi masyarakat berbasis digital. Ant Group menjadi salah satu perusahaan fintech terbesar di dunia. Ekosistem teknologi. Alibaba Cloud memimpin pasar layanan cloud di Asia dan terus bersaing dengan raksasa global seperti Amazon Web Services (AWS) dan Microsoft Azure. IPO bersejarah. IPO Alibaba pada tahun 2014 tidak hanya menjadi yang terbesar dalam sejarah tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemain global. Globalisasi. Melalui investasi strategis di platform seperti Lazada Asia Tenggara, AliExpress Global, dan akuisisi perusahaan teknologi serta hiburan, Alibaba memperluas jejak globalnya.
Filantropi. Jack Ma mendirikan Jack Ma Foundation, yang berfokus pada pendidikan, inovasi, dan lingkungan, sehingga memperluas pengaruh sosialnya di luar dunia bisnis. Pelajaran dari strategi bisnis Jack Ma. Berpikir besar, mulai dari kecil, Alibaba dimulai dengan modal kecil dan dukungan dari jaringan teman-teman Jack. Inovasi sebagai inti bisnis, teknologi selalu menjadi tulang punggung pengembangan Alibaba. Mendengarkan kebutuhan pelanggan, dengan memahami pelanggan, Jack menciptakan produk yang relevan dan kompetitif. Kegigihan dan visi jangka panjang, meskipun menghadapi banyak kegagalan, Jack Ma terus maju dengan fokus pada masa depan. Jack Ma berhasil mentransformasi bisnisnya dari startup kecil menjadi kekuatan global, menunjukkan bagaimana strategi yang tepat dapat membawa kesuksesan yang luar biasa. Hambatan dan kegagalan sepanjang perjalanan hidupnya, tetapi ia berhasil mengubahnya menjadi pelajaran dan motivasi untuk mencapai kesuksesan. Berikut adalah beberapa hambatan dan kegagalan utama yang dihadapi Jack Ma. Kegagalan dalam pendidikan. Gagal ujian masuk universitas 2 kali, Jack Ma menghadapi kesulitan besar untuk melanjutkan pendidikannya. Ia hanya diterima di Hangzhou Normal University setelah mencoba 3 kali. Prestasi akademik biasa-biasa saja, Jack Ma tidak dikenal sebagai siswa yang cerdas, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematika. Namun, ia unggul dalam bahasa Inggris, yang membantunya berinteraksi dengan dunia internasional di kemudian hari. Penolakan dalam dunia kerja, ditolak berkali-kali untuk berbagai pekerjaan. Jack melamar pekerjaan di KFC bersama 23 pelamar lainnya. Dari semua pelamar, hanya dia yang ditolak. Ia juga melamar di banyak perusahaan lain, termasuk polisi, tetapi terus menghadapi penolakan. Pelajaran, penolakan ini mengajarinya pentingnya kegigihan dan mencari jalan alternatif untuk sukses. Kegagalan awal dalam bisnis. China Pages, 1995. Proyek pertamanya, sebuah direktori bisnis online bernama China Pages, gagal karena kurangnya dukungan finansial dan teknologi. Kompetisi dengan perusahaan yang didukung pemerintah membuatnya kesulitan berkembang. Pelajaran, kegagalan ini membuat Jack lebih memahami bagaimana mengelola bisnis dan pentingnya independensi dalam pengambilan keputusan. Tantangan teknologi. Minim pengetahuan teknis, Jack Ma tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi, yang menjadi hambatan besar dalam mengembangkan bisnis berbasis internet. Solusi, Jack mengandalkan kemampuan manajemen, visi, dan tim teknis yang kompeten untuk mengatasi keterbatasannya. Skeptisisme investor. Ketika mendirikan Alibaba, Jack Ma menghadapi banyak keraguan dari investor. Model bisnis Alibaba, yang berfokus pada UKM, dianggap tidak menjanjikan oleh banyak pihak. Investor awal mengkritik keputusan Jack untuk membuat Taobao bersaing dengan eBay, terutama karena Alibaba memiliki sumber daya yang jauh lebih kecil. Pelajaran, Jack Ma berhasil membuktikan skeptisisme ini salah dengan pendekatan yang inovatif dan fokus pada pelanggan. Kompetisi dengan perusahaan besar, melawan eBay di Tiongkok. Pada awal 2000-an, eBay adalah pemain dominan di pasar e-commerce Tiongkok. Namun, Jack Ma meluncurkan Taobao dan mengambil pendekatan unik. Membuat Taobao gratis bagi penjual. Memberikan fitur interaktif yang lebih ramah pengguna, seperti obrolan langsung. Meskipun menghadapi tantangan besar, Taobao berhasil mengalahkan eBay. Pelajaran, persaingan ini menunjukkan bahwa inovasi dan memahami kebutuhan pasar lokal bisa mengalahkan raksasa global. IPO Ant Group yang gagal, 2020. Hambatan, Ant Group, anak perusahaan Alibaba yang mengelola Alipay, dijadwalkan melakukan IPO terbesar dalam sejarah dengan valuasi 37 miliar dolar. Namun, IPO tersebut dihentikan oleh regulator Tiongkok karena kekhawatiran tentang regulasi fintech. Konteks, penghentian ini terjadi setelah Jack Ma memberikan kritik terhadap kebijakan keuangan pemerintah Tiongkok, yang dianggap terlalu konservatif. Dampak, penundaan ini memengaruhi reputasi Ant Group, dan Alibaba menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah. Pelajaran, peristiwa ini menyoroti pentingnya memahami dan bekerja sama dengan regulasi pemerintah. Kritik dan pengawasan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah Tiongkok. Jack Ma sering memberikan komentar kontroversial tentang kebijakan pemerintah, termasuk kritik terhadap sistem perbankan Tiongkok. Akibatnya, Alibaba dan Ant Group menghadapi pengawasan ketat, termasuk investigasi anti-monopoli dan denda besar. Pelajaran, Jack Ma belajar untuk lebih berhati-hati dalam menavigasi hubungan antara bisnis besar dan pemerintah di Tiongkok. Tantangan pribadi. Tekanan sebagai pemimpin.
Memimpin perusahaan sebesar Alibaba membawa tekanan besar, baik dari sisi bisnis maupun publik. Keputusan Jack untuk mundur dari Alibaba pada 2019 sebagian besar didorong oleh keinginannya untuk mengurangi tekanan ini dan fokus pada filantropi. Pelajaran, Jack Ma memahami pentingnya keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Hambatan budaya dan globalisasi. Sulitnya menembus pasar global. Alibaba menghadapi tantangan besar dalam memperluas operasinya di luar Tiongkok, terutama di pasar barat yang sudah dikuasai oleh Amazon. Pelajaran, Jack Ma menyadari pentingnya adaptasi lokal dan kemitraan strategis untuk mengatasi hambatan ini. Kunci mengatasi hambatan. Kegigihan, Jack Ma tidak pernah menyerah, meskipun menghadapi penolakan dan kegagalan berkali-kali. Belajar dari kegagalan, setiap kegagalan dijadikan peluang untuk belajar dan berkembang. Kerja tim, Jack Ma selalu mengandalkan tim yang kompeten dan berbagi visi untuk mencapai tujuan besar. Visi jangka panjang, ia fokus pada masa depan, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Jack Ma membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Hambatan yang ia hadapi menjadikannya pemimpin yang lebih kuat dan inovatif. Untuk menjadi seperti Jack Ma atau mencapai kesuksesan dengan inspirasi dari perjalanan hidupnya, seseorang perlu mengadopsi strategi dan prinsip yang relevan dengan konteks lokal, seperti di Indonesia. Berikut langkah-langkah dan relevansinya. Memahami kebutuhan pasar lokal. Pelajaran dari Jack Ma, ia fokus pada UKM di Tiongkok yang saat itu kurang terlayani oleh platform teknologi. Relevansi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak UKM, lebih dari 60 juta, tetapi banyak yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital. Membangun solusi berbasis teknologi untuk mendukung UKM, seperti platform e-commerce, sistem pembayaran digital, atau layanan logistik, dapat menjadi peluang besar. Memanfaatkan teknologi digital. Pelajaran dari Jack Ma memanfaatkan internet sebagai alat utama untuk menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh dunia. Relevansi di Indonesia. Digitalisasi di Indonesia terus berkembang, tetapi masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh teknologi. Fokus pada pengembangan teknologi yang mudah diakses, seperti aplikasi berbasis seluler, dapat membantu mengatasi kesenjangan digital. Contoh sukses lokal, Tokopedia dan Gojek yang mendukung kebutuhan masyarakat luas melalui teknologi sederhana. Berani mengambil risiko. Pelajaran dari Jack Ma, ia mengambil risiko besar dengan melawan raksasa seperti eBay dan fokus pada solusi lokal. Relevansi di Indonesia. Jangan takut untuk masuk ke pasar yang sudah ada pemain besar, asalkan memiliki inovasi unik yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Berani memulai bisnis meskipun tanpa sumber daya besar, dengan fokus pada visi jangka panjang. Inovasi berbasis masalah. Pelajaran dari Jack Ma, ia memulai Alibaba karena menyadari bahwa UKM Tiongkok membutuhkan akses pasar yang lebih luas. Relevansi di Indonesia. Temukan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti logistik di daerah terpencil, akses perbankan bagi masyarakat unbang, atau pendidikan berkualitas. Contoh, Ruang Guru EdTech, yang menyediakan akses pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau. Memperhatikan regulasi dan kerjasama dengan pemerintah. Pelajaran dari Jack Ma, hambatan seperti penundaan IPO Group menunjukkan pentingnya memahami regulasi pemerintah. Relevansi di Indonesia. Indonesia memiliki regulasi yang terus berkembang dalam teknologi finansial, e-commerce, dan transportasi. Bangun hubungan baik dengan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Fokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan bekerja sama dengan regulator untuk mendukung inovasi. Membangun tim yang kuat. Pelajaran dari Jack Ma, kesuksesan Alibaba didukung oleh tim yang memiliki visi dan semangat yang sama. Relevansi di Indonesia. Perekrutan talenta berkualitas sangat penting. Fokus pada membangun tim yang memiliki kemampuan teknis, pemahaman pasar lokal, dan semangat inovasi. Budaya kerja kolaboratif dan menghargai ide-ide baru akan membantu bisnis berkembang. Fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Pelajaran dari Jack Ma, meskipun menghadapi banyak kegagalan akademis, ia terus belajar, terutama dalam bidang bahasa Inggris dan keterampilan komunikasi. Relevansi di Indonesia. Tingkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini, seperti literasi digital, komunikasi global, dan kewirausahaan. Manfaatkan peluang pelatihan dan kursus online untuk terus belajar. Mengembangkan ekosistem, bukan hanya produk. Pelajaran dari Jack Ma, Alibaba tidak hanya fokus pada e-commerce tetapi menciptakan ekosistem,
termasuk logistik, pembayaran digital, dan layanan cloud. Relevansi di Indonesia. Jangan hanya berpikir tentang satu produk atau layanan, ciptakan solusi yang terintegrasi. Misalnya, membangun aplikasi yang mencakup e-commerce, pembayaran, dan pengiriman dalam satu platform. Fokus pada pelanggan. Pelajaran dari Jack Ma, filosofi Alibaba adalah, pelanggan adalah nomor satu. Relevansi di Indonesia. Dengarkan kebutuhan pelanggan Indonesia, yang memiliki preferensi unik, seperti metode pembayaran COD cash on delivery, dan layanan yang ramah pengguna. Pastikan layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan lokal. Memberikan dampak sosial. Pelajaran dari Jack Ma, ia memulai Jack Ma Foundation untuk mendukung pendidikan, inovasi, dan lingkungan. Relevansi di Indonesia. Fokus pada membangun bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan dampak sosial, seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung pendidikan, atau melestarikan lingkungan. Misalnya, memanfaatkan platform teknologi untuk membantu petani lokal atau pengusaha kecil memasarkan produk mereka. Untuk menjadi seperti Jack Ma, Anda perlu memiliki visi yang besar, keberanian mengambil risiko, dan komitmen untuk belajar dari kegagalan. Di Indonesia, peluang besar ada di sektor digital, UKM, logistik, pendidikan, dan fintech. Dengan memahami pasar lokal, memanfaatkan teknologi, dan membangun ekosistem yang inovatif, siapapun dapat menciptakan kesuksesan yang berdampak luas, seperti yang dilakukan Jack Ma. Prinsip-prinsip utama yang ia pegang. Fokus pada pelanggan. Prinsip, pelanggan adalah nomor satu, karyawan nomor dua, dan pemegang saham nomor tiga. Makna, Jack Ma percaya bahwa kesuksesan bisnis ditentukan oleh bagaimana perusahaan melayani pelanggannya. Kepuasan pelanggan menciptakan loyalitas dan pertumbuhan jangka panjang. Belajar dari kegagalan. Prinsip, hari ini sulit, besok lebih sulit, tetapi lusa akan indah. Makna, Jack Ma selalu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Ia percaya bahwa kesuksesan besar datang setelah melewati masa-masa sulit. Berpikir jangka panjang. Prinsip, jika Anda ingin menang dalam jangka panjang, Anda harus membuat keputusan berdasarkan visi, bukan keuntungan jangka pendek. Makna, Jack Ma menekankan pentingnya membangun bisnis dengan visi jangka panjang, bukan sekadar mencari keuntungan cepat. Keberanian mengambil risiko. Prinsip, jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan pernah tahu apakah Anda bisa berhasil. Makna, keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, bahkan dengan risiko gagal, adalah kunci inovasi dan pertumbuhan. Percaya pada tim. Prinsip, kita perlu mencari orang yang lebih pintar daripada kita untuk bekerja bersama. Makna, Jack Ma selalu percaya bahwa kesuksesan datang dari kolaborasi. Ia membangun tim yang berbagi visi dan mampu melengkapi kekurangannya. Jangan terjebak oleh kompetisi. Prinsip, kompetisi adalah hal yang baik, tetapi Anda harus fokus pada pelanggan, bukan pesaing. Makna, daripada terlalu khawatir dengan pesaing, Jack Ma percaya bahwa energi harus diarahkan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Fokus pada dampak sosial. Prinsip, ketika Anda memiliki lebih banyak kekuatan, gunakan itu untuk kebaikan masyarakat. Makna, kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Inovasi dari pemahaman masalah. Prinsip, jika ada masalah, pasti ada peluang. Makna, Jack Ma percaya bahwa setiap masalah adalah peluang untuk menciptakan solusi yang bermanfaat. Terus belajar dan beradaptasi. Prinsip, kita harus selalu belajar, berinovasi, dan mengikuti perkembangan zaman. Makna, untuk tetap relevan, seseorang harus terus belajar, bahkan jika itu berarti belajar hal-hal di luar zona nyaman mereka. Jangan takut bermimpi besar. Prinsip, impian adalah bahan bakar untuk sukses. Jangan takut bermimpi besar. Makna, Jack Ma percaya bahwa bermimpi besar adalah langkah pertama menuju pencapaian besar. Tetap rendah hati. Prinsip, jangan biarkan kesuksesan membuat Anda lupa daratan. Makna, meskipun sukses, Jack Ma selalu mengingatkan dirinya dan timnya untuk tetap rendah hati dan belajar dari orang lain. Berani menjadi berbeda. Prinsip, jika Anda ingin sukses, Anda harus menjadi unik dan berani berbeda. Makna, Jack Ma percaya bahwa nilai tambah terletak pada keberanian untuk menonjol dengan cara unik dan inovatif. Nikmati proses. Prinsip, hidup adalah sebuah perjalanan, bukan hanya tentang mencapai tujuan. Makna,
Jack Ma menekankan pentingnya menikmati setiap langkah dalam perjalanan menuju kesuksesan, termasuk tantangan dan rintangannya. Jangan menyerah. Prinsip, jangan pernah menyerah. Hari ini sulit, tetapi lusa akan lebih baik. Makna, ketekunan adalah kunci. Jack Ma percaya bahwa sukses hanya bisa dicapai jika seseorang terus berjuang, bahkan dalam situasi sulit. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis, karir, maupun pengembangan diri. Jack Ma membuktikan bahwa dengan visi, kegigihan, dan fokus, siapapun dapat meraih kesuksesan meski berasal dari latar belakang yang sederhana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.